Beralih ke informasi lain, pemirsa, Ketua Kadin Kota Cilegon, Muhammad Salim ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pemalakan jatah proyek senilai 5 triliun rupiah. Selain Muhammad Salim, 2 anggota Kadin Cilegon lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya kini telah dinonaktifkan sementara dari keanggotaan Kadin. Dengan tenang sambil melempar senyuman, Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Cilegon, Banten, Muhammad Salim atau Abah Salim ini digiring usai ditetapkan sebagai tersangka buntut permintaan jatah proyek senilai 5 triliun rupiah tanpa lelang. Tersangka berperan mengajak dan menggerakkan orang untuk melakukan aksi pemerasan di PT China Chengda Engineering. Dan pada tanggal 14 dan 22 April, Saudara MS ini bersama Saudara IA bertemu dengan PT Total memaksa meminta proyek. Adapun pasal yang kita terapkan pada yang bersangkutan, pasal 368 dan 160 KUHP, yang mana ancaman hukumannya adalah 9 tahun penjara. Selain Muhammad Salim, polisi juga menetapkan 2 orang lainnya sebagai tersangka, yaitu Wakil Ketua Kadin Cilegon Bidang Industri Ismatullah dan Ketua HNSI Rufaji Jahuri. Sementara itu, Kadin Indonesia menyayangkan tindakan anggotanya tersebut. Saat ini pihaknya telah menonaktifkan sementara 3 anggotanya yang ditetapkan sebagai tersangka. Kita bilang di Kadin Indonesia ini, kamu tetap salah. Cara begini salah. Karena yang begini adalah kelakuan preman. Dilakukan LSM. Ormas, kamu kan bukan ormas. Kamu kan organisasi intelektual. Dan kita, bisa kamu dilakukan pemecatan oleh kita. Tanpa ada lelang. Tanpa ada lelang. Porsinya harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun. Sebelumnya viral di media sosial video tersangka menggebrak meja saat meminta proyek tanpa proses lelang ke sebuah perusahaan. Mereka juga mengancam akan menghentikan proyek jika tidak dilibatkan dalam proyek. Buntut kasus ini, polisi juga menelusuri aliran dana CSR atau tanggung jawab perusahaan ke sejumlah ormas. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sebagai simbol terima kasih, warga Karo, Sumatera Utara bangun patung Jokowi senilai miliaran rupiah. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNewsroom. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. 2 jenazah Bribtu Anumerta Dedi Tambunan dan Baratu Anumerta Kain Rere yang merupakan korban penembakan KKB Sabtu 17 Mei 2025 telah diterbangkan ke kampung halamannya. Kedua jenazah dipulangkan untuk dimakamkan dengan menggunakan pesawat. Dua jenazah dari korban penembakan KKB yaitu Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond Rere dipulangkan ke kampung halamannya. Kedua jenazah diberangkatkan ke Serui, Papua dan sebelumnya dilakukan upacara penyerahan secara militer dari Kesatuan Tugas Operasi Damai Kartens kepada pihak keluarga. Setelah kemarin kedua jenazah melalui proses pemulasaran di Rumah Sakit Umum Daerah Timika, maka pada pagi hari ini kedua jenazah sudah diberangkatkan ke kampung halamannya di Serui. Bribtu Anumerta Dedi Tambunan dan Baratu Anumerta Kain Rere. Jenazah ditemani atau didampingi oleh keluarga dari mulai kedatangan kemarin di Timika sampai pada keberangkatan menuju Serui. Sebelumnya 2 anggota Satgas Operasi Damai Kartens 2025 gugur ditembak kelompok kriminal bersenjata atau KKB Ternus Enumbi di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kedua anggota yang gugur yakni Bribda Dedi Tambunan yang terkena 1 luka tembak dan Barada Raymond Rere yang terkena 2 luka tembak.
Keduanya tertembak saat tengah mengendarai sepeda motor di sekitar Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Saat kejadian, warga sekitar mengaku mendengar suara letusan senjata api. Aparat gabungan hingga saat ini masih menyisir wilayah sekitar untuk mengamankan situasi dan memburu para pelaku. Pasca kejadian, pihak kepolisian mengimbau masyarakat Puncak Jaya tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan kembali menggelar Operasi Berantas Jaya 2025 Sabtu pagi. Salah satu preman yang berkedok sebagai juru parkir liar berusaha kabur saat akan ditangkap petugas. Salah seorang preman berkedok juru parkir liar mencoba kabur saat akan ditangkap petugas gabungan dalam razia Berantas Jaya di Jakarta Barat. Namun, aksinya gagal setelah sempat terjatuh ketika melarikan diri. Dalam razia kali ini, Polsek Grogol Petamburan mengamankan sekitar 40 orang. Antara lain, preman berkedok juru parkir liar, Asmoro atau pemalakan terhadap sopir truk, serta Pak Ogah. Untuk pelaku pungli, artinya dalam hal ini seperti An Asmoro dan juga kepada pelaku pungli lainnya seperti Pak Ogah dan parkir yang tidak memiliki izin telah kita amankan, yang sebenarnya saya bilang tadi sekitar estimasi 40 orang, dan saat ini semuanya kita hanya lakukan pembinaan. Selain menangkap puluhan preman, petugas gabungan juga menertibkan atribut organisasi kemasyarakatan yang berada di sepanjang Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi berbicara soal upaya Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik premanisme. Ia mengatakan pemerintah mengejar premanisme yang mengganggu proses bisnis di Indonesia. Dikejar oleh pemerintah itu adalah aksi premanisme, terutama yang mengganggu, awalnya ini ya, yang mengganggu proses bisnis. Jadi investor takut masuk ke kita. Ya, orang-orang yang ingin berusaha itu takut untuk berusaha di kita karena ada biaya-biaya tambahan dan beban-beban tambahan akibat aksi dan ulah premanisme. Jadi yang mengganggu itu adalah premanismenya. Kalau bicara ormas, ormas itu banyak. Ya, NU ormas, Muhammadiyah ormas, ID ormas. Yang ya, kita nggak akan melihat ini pukul rata, ya. Kalau ormas adalah ormas, Gempita ormas. Jadi kalau pertanyaannya kenapa tidak menyentuh ormas, yang ingin diatasi dan dihilangkan oleh pemerintah adalah aksi premanisme, tindakan premanisme. Mau dia individual, mau dia berorganisasi, itu yang ingin nanti dihilangkan oleh pemerintah. Dan hari ini pemerintah sedang membentuk tim khusus untuk aksi premanisme berkedok ormas di sejumlah wilayah di Indonesia meresahkan masyarakat dan pelaku usaha. Pemerintah pun tegaskan akan menindak tegas aksi premanisme ini untuk menjaga stabilitas nasional dan kepastian hukum. Jangan pakai kekerasan. Jangan. Maraknya aksi premanisme di sejumlah wilayah di Indonesia meresahkan masyarakat. Di kawasan industri Delta Mas Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sekelompok preman berkedok ormas memblokade jalan. Blokade jalan dilakukan lantaran ahli waris merasa keberatan adanya pembangunan di lahan yang dianggap masih bersengketa. Oh, siapa? Di Jakarta, polisi menangkap 6 terduga pelaku aksi premanisme dan intimidasi terhadap purnawirawan Polri yang menjadi kepala keamanan di Pasar Induk Rabat Jati. Buntut aksi premanisme itu, posko ormas yang berasal dari BPPKB Banten yang berada di area Pasar Induk Rabat Jati dibongkar petugas. Di Karawang, Jawa Barat, 65 orang preman berkedok anggota ormas yang kerap meresahkan di kawasan industri ditangkap.
para pelaku melakukan aksi memalak kepada pelaku usaha hingga pekerja di kawasan industri. Menanggapi hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan akan menindak tegas premanisme berkedok ormas. Pemberantasan premanisme itu akan dimaksimalkan dalam operasi pekat yang akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Bagaimana kita terus mendorong agar anggota semakin banyak hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah isu-isu yang kemudian memerlukan kehadiran Polri, antara lain seperti pemberantasan preman di wilayah-wilayah tertentu, wilayah industri, kemudian kasus-kasus lain yang mengganggu debt collector dan sebagainya. Satgas Premanisme nantinya akan bekerja sama dengan pemerintahan daerah dan menteri-menteri terkait, salah satunya adalah Kementerian Dalam Negeri. Utama. Jadi Satgas ini lebih utamanya adalah bagaimana menegakkan aturan-aturan yang sudah ada. Jadi siapa yang berbuat apa. Sekali lagi, yang kalau pidana ya otomatis penegak hukum kepolisian. Kalau yang berbadan hukum dari Kementerian Hukum. Kemudian kalau yang terdaftar di Kementerian Negeri, otomatis dari Kementerian Negeri. Salah satu sanksinya adalah membuat surat untuk melepaskan status keterdaftarannya. Nah, apa resikonya ya ormas-ormas yang tidak terdaftar, yang dinyatakan tidak terdaftar ini tidak mendapatkan pelayanan fasilitas pemerintah. Keberadaan ormas yang menyimpang dari fungsi sosialnya dan yang melanggar ketertiban umum tentunya tidak dapat dibiarkan terus-menerus karena meresahkan masyarakat dan para pelaku usaha. Tim Liputan, iNews melaporkan.